Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para alim ulama, para ustaz, para guru kami, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, jemaah salat Isya Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengagungkan Allah, menyanjung-nyanjung Allah, membesarkan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah memberi kita satu nikmat yang mahal, nikmat yang besar. Nikmat apa? Nikmat dapat mengerjakan solat Isya secara berjemaah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1491, Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa mengerjakan solat Isya dengan cara berjemaah, seolah-olah ia mengerjakan solat sunat separuh malam. Barang siapa mengerjakan solat Isya secara berjemaah, seolah-olah ia mengerjakan solat sunat separuh malam. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW beritahu, Inna asqala salatin alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya solat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah solat Isya dan solat subuh. Solat yang paling berat bagi orang munafik, solat apa? Solat Isya dan solat subuh. Tuan-tuan perempuan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kajian kita malam ini, pekan Rabu, pekan ketiga. Malam ini kita membahas tentang pentingnya fikir risau umat, mahalnya fikir risau keadaan umat, memikirkan umat.
Tanda satu orang cinta kepada orang lain, maka dia akan pikirkan keselamatan orang lain. Dan tidak ada yang paling sayang kepada umat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah paling sayang kepada umat, telah bersusah payah untuk umat. Keringat, air mata, bahkan darah telah Nabi sallallahu alaihi wasallam korbankan demi umat ini. Tetapi yang kita sedihkan hari ini apa? Umat hari ini sudah tidak ada lagi fikir kepada sesama umat Islam. Fikir kebendaan sudah mengalahkan fikir atas agama. Fikir atas keperluan makan, minum, rumah, kenyamanan hidup menyebabkan kita hari ini sudah hilang fikir agama, hilang fikir umat. Sehingga ketika umat hari ini sudah tidak lagi mengamalkan agama, tidak memakmurkan masjid, umat jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi kerisauan kita. Kita biarkan umat dalam keadaan tenggelam dalam maksiat. Kita biarkan umat tidak solat. Kita biarkan umat jauh dari agama, padahal setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini, tanggung jawab agama Allah Taala telah berikan kepada kita umat. Berapa besar Masjid Raya An-Nur ini? Solat Isyak kita satu saf pun tak dapat. Oh, karena solat Isyak susahlah nak penuh. Di sekeliling Masjid An-Nur ini banyak lagi masjid-masjid lain dan kita tidak punya ahli qaryah. Okey, itu alasan. Bagaimana pula dengan masjid yang punya ahli qaryah? Bang Haji Abdul Mashkur, sekeliling masjid rapat rumah penduduk, ramai ahli qaryah masjid. Kenapa tak ramai jemaah masjid? Harga sawit murah, risau semua. Pak Gop pun buat surat edaran kepada pabrik kelapa sawit. Mahal minyak goreng bukan isu daerah, jadi isu nasional. Heboh di Kementerian Perdagangan. Ini tadi ganti menteri. Allahu Akbar. Tapi ketika umat jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari sunnah Nabi, apa ada yang heboh? Apakah ini menjadi satu yang menjadi kerisauan kepala daerah sehingga kepala daerah tak bisa tidur? Ustaz Bayu macam mana? Risaunya Ustaz Bayu ni apa? Berapa orang yang nonton? Itu je lah risaunya live streaming. Sikit nonton risau, banyak nonton baru dia senang. Allahu Akbar. Risau Pak Haji Termizi ni apa? Urusan di Kopertai selesai nak ni. Itu pula risau beliau. Ngurus izin apa? Risau petani dengan pertaniannya, risau pedagang dengan perniagaannya, risau dosen dengan penelitiannya, risau ASN dengan proyek dengan jabatan strukturalnya, risau elit-elit partai, aku duduk dah besok 2024. Risau umat mana? Risau agama mana? Kita mulai dari hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini sangat popular. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa zalika at'aful iman. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran,
falyughayyirhu biyadi, hendaklah mengubah dengan tangannya. Tak mampu ubah dengan tangan, dengan kekuatan, fabilisani, maka ubah dengan lidah, cakap. Apa yang ada satu ini, cakap, jangan tak cakap. Di mana ya ada hashtag itu di Tanjung Pinang ya? Cakaplah, jangan tak cakap. Tak mampu dengan lidah, cakap gagap, penakut. Ada lagi yang ketiga, lihat kemungkaran, benci dalam hati. Ujung hadis ini kata Nabi SAW, zalika at'aful iman, inilah selemah-lemah iman. Ustaz Adin, dengan kekuatan tak mampu, cakap tak mampu, tengok maksiat suka, tak ada benci, di mana lagi level iman kita coba? Level iman paling rendah kata Nabi, membenci kemungkaran dalam hati. Benci kemungkaran dalam hati, itulah level iman paling rendah. Kalau ada dosen senang tengok mahasiswi pakaian ketat, macam mana tu? Senang tengok maksiat, bukan benci. Padahal benci tengok maksiat dalam hati, tak berani cakap, tak berani cegah dengan tangan. Benci dalam hati, selemah-lemah iman. Ini tengok maksiat tak ada benci, suka pula tengok maksiat. Mana lagi iman kita ni? Inilah ujian kami dosen-dosen di kampus ni. Allahu Akbar. Yang kuliah di kelas tu mahasiswi umur berapa? 18 tahun, 19 tahun. Allahu Akbar. Bukan ada hijab seperti Bayan Masturah. Allahu Akbar. Tuan-tuan perempuan sekalian, okeylah, sekarang ada satu lagi kesilapan umat. Tengok orang berjudi, ini satu kemungkaran. Berzina, minum khamar, judi online, chip, narkoba, ini satu kemungkaran. Okey, kita sepakat. Tapi saya tanya nih Bang Haji Abdul Mashkur, orang meninggalkan solat termasuk dosa dan kemungkaran tak? Bang Haji, umat tak solat, apakah itu termasuk kemungkaran atau tidak? Termasuk kemungkaran. Terus hari ini kenapa kita diam? Berapa banyak umat hari ini tak solat dan kita tidak anggap itu sebagai satu kemungkaran? Kita diam saja. Bahkan di keluarga dekat kita sendiri pun tak solat, kita semua diam. Tak apalah, kecil lagi, masih SMA. Nanti kalau dia sudah besar, tahulah dia solat. Kalau nanti dia sudah kahwin, dia tahulah kewajiban solat. Sekarang tak apalah, maafkan je lah. Boleh kita cakap begitu? Kalau keluarga kita yang sudah umur SMA tak kerja, tak sekolah, tak kuliah, kita marah. Jam berapa ni kau tak pergi kampus? Ni anak SMA sudah jam 8 masih di rumah, kau tak pergi sekolah, kita marah. Atau dia tak kuliah, dia tak sekolah, umur sudah bekerja, dia kerja di perusahaan, jam 7.30 sudah harus masuk perusahaan, jam 8 masih di rumah. Apa kata emaknya? Apa kau masih di rumah? Maknya marah, ayahnya marah, keluarganya marah. Harusnya dia sudah berangkat kerja tapi masih di rumah. Tapi kalau keluarga tak solat, macam mana? Bang Haji, kalau staf abang, dia tak buat kerja dengan betul, abang marah ke atau abang diam? Kau abang selesaikan sendiri. Pimpinan kalau staf dia tak buat kerja dengan betul, dia akan panggil staf dia. Target kemarin seminggu, ni sudah 2 minggu tak selesai. Kau masih betul nak kerja di sini ni? Kena peringatan. Tapi adakah hari ini pimpinan, ini sudah azan di musola kantor, kenapa kalian masih santai-santai di sini? Ada pimpinan berani cakap begitu kepada karyawan, kepada staf? Tak apalah, solat ni kan amal masing-masing. Ada lagi yang berani mengatakan di kampus itu apa? Tak apa, solat tu nombor 2. Kena rukun Islam, nomor 1 tu syahadat.
Jadi solat nombor berapa? Solat nombor 2. Tak apa. Dia tak sembahyang, dia tak solat, tak apa. Solat tu nombor 2. Rupanya dia pergi kantin, dia makan dulu. Makan nombor 1, solat nombor 2. Apalah sudah jadi dengan umat ni Ustaz Bayu. Malam minggu pergi ke jembatan Lekton 5, ujung Sudirman. Jembatan Lekton berapa? 4 5 mana? Ni 4. Malam minggu pergi jembatan Lekton 4 tu. Tengok apa umat buat di situ. Pergi ke stadion apa? Unri stadion apa? Stadion apa? Pergi stadion utama. Pergi ke Purna MTQ. Yang pengalaman lah sebelum taubat dulu, sebelum hijrah dulu, apa perangai, tahulah tu. Allahu Akbar. Pertanyaannya adalah, kenapa kita semua diam? Tak ada fikir, risau, tak ada berkerut kening. Subuh masjid musola kita kosong. Kalaupun datang, sikit je jemaah yang datang. Kenapa kita tak ada fikir, tak ada risau? Kemana pemuda Islam waktu subuh? Abang jawab bang. Mana? Kawan-kawan abang waktu subuh ke mana? Apa dia? Ni Irma ni tanggungjawab ni. Macam mana Irma akan menjadi model percontohan oleh remaja masjid lain di Riau kalau remaja masjid An-Nur pun subuh tak bangun? Astaghfirullahalazim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kita cerita orang-orang ahli agama, hari-hari ngaji, tahsin Quran, halqa Quran, duduk dalam majlis ilmu, subuh pun tak bangun. Apatah lagi yang tak duduk ngaji, yang tak pernah itikaf Ramadan, tak pernah duduk dalam majlis ilmu bersama alim ulama, bersama habaib. Lagilah jauh. Allahu Akbar. Ternyata mahal fikir risau umat ni, mahal. Saking mahalnya hilang dalam fikiran kita. So macam mana nak balikkan fikir risau ni? Kita masuk lift. Pas masuk lift, tutup pintu, mati lampu. Pernah mengalami? Orang dalam tu ramai histeris, pengap. Apa yang terbayang waktu itu? Waktu saya di Malaysia, saya ada profesor namanya Profesor Ong Puai Liu, Chinese. Saya jumpa beliau, kantornya di lantai 3. Lift ada, prop itu lift tak ada. Kita naik tangga saja. Kenapa tak pakai lift, naik tangga? Saya sudah trauma. Saya pernah dulu masuk lift, dalam lift jam tak jalan. Rasanya Masya Allah. Dia takut. Habis tu naik tangga lah, walaupun agak sakit lutut kan. Kalau ada kita berada di kondisi-kondisi menakutkan, macam-macam terbayang. Apalagi kondisi kritikal. Pernah naik pesawat, tiba-tiba masuk ruang hampa, tiba-tiba pesawat itu turun. Pernah tak? Kawan saya dulu kuliah sama-sama di Malaysia, dari Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru ke KLIA 2. Menjelang turun di KLIA Sepang itu, masuk ruang ruang hampa udara itu, dia turun. Jadi sudah nampak pucuk sawit saking dekatnya ke bawah. Dia kata, inilah ajal, inilah kematian saya ni. Dengan izin Allah, sudah dekat bawah tu dapat lagi naik, selamat. Ketika keadaan begitu, kita risau. Dan risau itu akan membuat kita perlu melakukan sesuatu. Ketika risau, kita akan buat sesuatu. Risau dengan kematian, maka kita akan buat amal. Risau anak kita demam,
Kalau yang pernah punya pengalaman anak step, berapa derajat Celsius step? 38, 39. Berapa? 40. Kalau anak step mata terbelalak, kemudian sudah merah, kemudian apa? Oh, kejang. Panik tak kita? Oh, panik. Sehingga apapun kita akan buat, kita akan larikan ke rumah sakit, ke klinik, doktor spesialis supaya anak kita ni selamat. Ketika kita risau dengan sesuatu, maka kita akan cepat buat sesuatu. Tuan-tuan sekalian, ketika kita risau dengan agama, risau dengan umat, pasti kita akan melakukan sesuatu supaya umat ini bisa kita selamatkan. Ketika kita risau nengok kondisi masjid, keadaan masjid yang sunyi dari jemaah, kita pasti akan buat sesuatu. Sekarang Bang Haji Abdul Mashkur, risau tu tak ada. Risau umat, risau masjid tu tak ada, sehingga kita semua relax, kita semua santai. Padahal tuan-tuan perempuan sekalian, kalaulah hari ini umat dalam keadaan jauh dari agama, hari-hari maksiat. Kita dengar baik-baik hadis riwayat Imam Bukhari. Satu orang bertanya kepada Nabi SAW, "Qultu ya Rasulullah." Ditanya pada Nabi, "Afanuhliku wa fina salihun?" Apakah kami akan diazab oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, sedangkan di antara kami masih banyak orang-orang soleh, masih ada orang-orang soleh? Macam kita hari inilah di Riau ni, masih ada ulama-ulama, ustaz-ustaz, pondok-pondok, kiai-kiai. Apakah Riau ini, Pekanbaru, Natuna, Kepri akan diturunkan azab oleh Allah padahal di antara kita masih banyak orang-orang soleh? Pertanyaan ini dulu sudah ada yang bertanya kepada Nabi SAW. Jawab Nabi apa? Qala na'am. Ya, kata Nabi. Iza kasural khabasu, apabila keburukan kemaksiatan telah merajalela, maksiat telah merajalela, terbuka dilakukan umat di mana-mana. Saya tanya Bang Haji Abdul Mashkur, sekarang macam mana keadaan di negeri kita? Jawab. Aman-aman saja atau sudah masuk kategori yang mengkhawatirkan? Natuna macam mana, Pak Haji? Kita ada tamu jauh dari Natuna datang malam ni ke An-Nur. Patutnya pengurus An-Nur buat jamuan khusus ni. Ada ulama dari Natuna datang. Kita heboh-heboh Natuna mau diambil oleh Cina, kan? Apa ni, kapal perang Cina patroli di kawasan Natuna. Itu betulkah hoax berita tu? Betul. Ni pengakuan langsung dari warga Natuna. Masya Allah. Terus apa umat Islam sudah buat di sana? Kalau masjid-masjid hidup, amal agama hidup, pemuda-pemuda memakmurkan masjid, kita semua semangat untuk menghidupkan agama, syiar agama, bantu agama. Janji Allah pasti, intan surullaha yansurkum. Kita bantu agama Allah, Allah bantu kita. Kita bantu agama Allah, Allah bantu kita. Tapi hari ini kita sudah tak ada lagi semangat nak bantu agama Allah. Semangat nak bantu agama ni sudah hilang. Bukan nak bantu, niat nak tolong agama pun sudah tak ada. Macam mana Allah Ta'ala mau tolong umat ini? Kita takut dengan Cina. Padahal Cina tu tak ada apa. Kalau Allah sudah tolong umat ini, mau 10 kali negara Cina pun nak ganggu, tak bisa ganggu. Tapi syaratnya kita dalam perlindungan Allah. Sekarang macam mana? Apa nak buat? Allahu Akbar walillahil hamd. Maka tuan-tuan sekalian, saya mengingatkan diri saya lah, dan mengingatkan tuan-tuan juga semua, penting untuk kita kembalikan, kita suburkan kembali fikir risau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dah. Kita tutup dengan satu hadis. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini ancaman ni, ini ancaman.
an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami. Laisa minna, bukanlah termasuk golongan kami. Sebagian ulama mengartikan laisa minna, bukan termasuk golongan kami ini, bukanlah sunnah kami, bukanlah adab kami, bukanlah perbuatan atau kebiasaan kami. Itu maksud dari laisa minna. Ulama mengartikan bukan termasuk golongan kami, maknanya apa? Bukan termasuk kebiasaan, sunnah dan adab kami. Apa itu? Man lam yarham saghirana, orang yang tidak mengasihi yang muda di antara kami. Jadi Bang Haji tengok kiri kanan tu, anak-anak muda tu tengok. Jangan sampai anak muda ni tidak dikasihi. Yang bujang-bujang tanya bila nak nikah, sudah ada calon belum. Tengok tu, risaunya tu bukan risau masjid ni kosong, risau nak berbini. Herol. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi anak-anak muda di antara kami. Hari ini anak muda siapa yang kasihan, yang mengasihi mereka? Ahli-ahli batil. Ahli-ahli batil, pandai dia bujuk, pandai dia rayu. Disiapkan tempat, dibagi makan, dibagi rokok, dibagi sabu, macam-macam dia bagi. Akhirnya dapatlah anak-anak muda, pemuda-pemuda Islam oleh ahli-ahli batil. Sepatutnya yang mengasihi anak muda, merangkul anak muda, yang buat jamuan untuk anak muda, beli jus, siapkan paket data untuk anak muda, wifi gratis untuk anak muda, tu patutnya siapa? Kita lah ahli-ahli agama ni. Tengok anak-anak muda kita kumpul di mana. Wa yuwakkir kabirona, bukanlah dari golongan kami yang tidak menghormati orang tua di antara kami. Bayu, Adin, Herol, tengok ni Bang Abdul Mashkur, ini lebih tua pada kita, mesti kita hormat. Siapa yang paling senior di antara kita duduk? Nampaknya Bang Haji ya? Kau muda lagi. Orang muda hormat orang tua, orang tua pula sayang anak muda. Kalau tidak, bukan dari golongan kami, kata Nabi. Macam mana cara hormat pada orang tua? Jaga adab dengan orang tua. Macam mana sayang dengan anak muda? Jangan biarkan anak muda ni liar, jauh dari agama. Itulah tanggungjawab orang tua. Pastikan anak-anak muda ni selamat hidupnya dunia dan akhirat. Kemudian kata Nabi, wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, bukanlah termasuk dari golongan kami orang yang tidak memerintahkan kepada ma'ruf, kebaikan, dan tidak pula mencegah dari yang mungkar. Maknanya orang yang tidak ada fikir risau umat, tak ada keinginan, tidak ada semangat, tidak ada usaha ke arah mengajak umat pada kebaikan, menyelamatkan umat, prihatin dengan keadaan umat, tak ada fikir risau bagaimana membawa umat ini kepada kebaikan, pada ketaatan, dan tidak ada pula keinginan untuk mencegah dari yang mungkar. Kata Nabi apa? Laisa minna, bukan dari golongan kami. Maka tuan-tuan sekalian, sama-samalah, saya juga, insya-Allah, masya-Allah. Tadi saya marah-marah dengan mahasiswa di kampus karena ada acara expo di kampus. Karena kampus ni kampus Islam, ada yang lagu dangdut di kampus, ada panggung pentas, ada alat musiknya sekali situ, lagu dangdut. Itu saya datangi. Kampus ni kampus Islam, kita ada visi misi ajaran Islam, nilai-nilai Islam, kenapa berlagu-lagu dangdut pula di kampus? Kita biarkan nanti dianggap seolah-olah itu boleh. Betul. Kita tengok sebagian masyarakat kita,
merayakan, mensyukuri nikmat hari kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Cuba tengok macam mana masyarakat Indonesia merayakan. Termasuk masih ada yang berjoget-joget. Lengkaplah di situ, ada minuman memabukkan, ada narkoba, bahkan berapa banyak sering terjadi perkelahian antar pemuda ketika kegiatan-kegiatan maksiat seperti itu dibuat. Maka tuan-tuan sekalian, yang ada posisi peran sebagai RW, RT atau sebagai pimpinan di lembaga, di pemerintahan, kita jadikanlah ini sebagai satu tanggungjawab kita kepada ulama dengan ilmunya bimbing umat, umara dengan peran sebagai umara, bagaimana bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai pemuda, jadikanlah semangat, jazbah pemuda, semangat kita sebagai anak muda, kita gunakan untuk agama, bantu agama, tegakkan agama. Semua bersedia insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala terima majlis kita malam ini sebagai majlis ampunan, majlis yang dengan sebab kita duduk dalam pertemuan ini, Allah Ta'ala ganti keburukan kita menjadi kebaikan, majlis sakinah, majlis ampunan, sehingga Allah Ta'ala beri kita taufik untuk lebih semangat lagi mengamalkan agama, dan kita semangat untuk mengajak umat untuk sama-sama amal agama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'ah waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, ampun dosa kami, maafkan salah kami, tutup aib kami, sempurnakan iman dan amal kami. Ya Allah, ganti keburukan kami jadi kebaikan ya Allah. Jadikan sisa umur kami sisa umur penuh ketaatan ya Allah. Tambahkan hidayah untuk kami ya Allah. Tambahkan hidayah untuk kami ya Allah. Tambahkan hidayah untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah kami, pilihlah kami untuk menjadi sebab terbukanya pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Karim, tambahkan kami hidayah, tambahkan untuk kami hidayah, dan pilihlah kami untuk menjadi sebab tersebarnya hidayah ya Allah sebanyak-banyaknya kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Ya Allah, masih banyak umat yang masih belum amal agama. Ya Allah, yang hati umat ini masih keras membatu, Engkau lembutkanlah, Engkau berilah hidayah. Yang masih solat di rumah, berilah hidayah untuk dapat berjemaah ke masjid. Wanita-wanita muslimah yang masih belum menutup aurat, Engkau tambah hidayah, Engkau berilah hidayah ya Allah, supaya mau menutup aurat dengan sempurna. Ya Allah ya Karim, turunkan hidayah di negeri kami sehingga hidup amal agama di negeri kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, jauhkan azab, bala, musibah, laknat, keadaan buruk di negeri kami. Ya Allah, jangan sampai buruknya amal agama di negeri kami menjadi sebab Engkau azab kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk kami memperbaiki diri kami ya Allah. Beri kesabaran kepada alim ulama kami untuk mendidik, membimbing umat ini ya Allah. Beri kekuatan kepada umara, kepada pemimpin kami untuk menggunakan jabatan mereka untuk menghidupkan agama, menegakkan agama ya Allah. Ya Allah, satukan hati umat ya Allah. Satukan hati umat. Jauhkan perpecahan, perbalahan di tengah-tengah umat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.